Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mitasa Fitri, NPM 2257051022 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan untuk prasyarat ujian pada mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Eka Febriansyah. Langsung saja, di sini yang pertama kita buka aplikasi Logismnya. Nah, di sini saya sudah mendownload berkasnya. Di sini saya sudah mendownload untuk Logism 8 bit. Kita masukkan file berkas yang sudah kita simpan. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada simulasi untuk Logism 8 bit CPU dari Pramos at 2015. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita atur frekuensi. Di sini kita pilih frekuensi tertinggi, lalu langsung saja kita mulai simulasinya. Untuk memulai simulasi tersebut, kita harus mengklik start or stop ini. Nah, maka di sini akan ada tampilan outputnya dari monitor. Di sini kita dapat menginputkan melalui keyboard. Proses input dan output sendiri dapat menggunakan beberapa hardware. Di sini terdapat ROM, terdapat ROM, RAM, disk, dan CPU. Ketika keyboard ditekan, ketika keyboard ditekan, sinyal elektrik karakter akan dikirim ke CPU, dan CPU akan mengambil sinyal tersebut dan memprosesnya. CPU sendiri berfungsi sebagai otak dari komputer yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi. CPU mengambil data dari keyboard dan prosesnya menggunakan instruksi yang tersimpan di ROM. Kemudian di sini ada ROM atau read only memory, yaitu instruksi yang diperlukan untuk memproses input dari keyboard yang dapat ditemukan di ROM. Nah, kemudian di sini juga ada RAM. RAM ini digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. CPU dapat menggunakan RAM untuk menyimpan data dari keyboard dan instruksi sementara. Kemudian di sini ada disk. Di sini digunakan sebagai media penyimpanan sekunder yang lebih permanen dari RAM.
Nah, data yang disimpan untuk waktu yang lebih lama dapat dituliskan ke disk. Misalnya data dari hasil proses CPU yang ingin disimpan untuk digunakan kembali kemudian yang akan digunakan dapat disimpan di sini. Kemudian di sini juga ada output. Di monitor ini kita dapat melihat output setelah CPU memproses input dari keyboard. Hasil tersebut dapat ditampilkan ke monitor melalui koneksi yang ada, dan monitor akan menampilkan karakter yang sudah ditransfer. Di sini terdapat beberapa list option. Dapat kita lihat terdapat 6 list option di sini. Di sini saya akan memilih option keempat, yaitu text editor. Langsung saja. Nah, di sini dapat kita lihat pada text editor di sini terdapat 3 option, yaitu 0 untuk exit, 1 untuk open file, dan 2 untuk add new file. Di sini karena kita belum ada filenya, maka kita buat dulu file baru dengan memasukkan input 2. Nah, di sini setelah selesai, maka input dari keyboard tadi atau data yang sudah kita masukkan dengan isi dari teks kita tadi, di sini akan disimpan dan diproses oleh CPU. Kemudian kita bisa kembali dengan menginputkan 0. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita dapat melihat file yang sudah kita buat tadi dengan memilih option pertama. Kita pilih option pertama.
Nah, di sini kita dapat melihat isinya dan data tersebut diakses oleh CPU melalui disk atau bisa juga melalui RAM. Kemudian yang kedua itu kita akan mencoba ke menu ALU. Kita kembalikan lagi. Ketika kita pilih option exit, maka dia akan kembali ke text editor yang tadi. Lalu untuk kembali lagi kita klik lagi option, kita pilih lagi option 0 untuk exit text editor ini. Kita pilih option 0.